Ya, di layar PC, laptop, maupun handphone Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu sudah melihat bahwa nama pembicara kita adalah Bapak Haji Muhammad Lubis, SKM MKes. Beliau bertempat tanggal lahir di Lebung Gajah 3 Juni 1966. Hari ini beliau beralamat di Jalan Guru-Guru, LK1 RT 4, Kelurahan Sukadana, Kayu Agung, Oki, Sumatera Selatan. Beliau hari ini diamanahi sebagai Ketua Umum DPD Persagi Sumatera Selatan. Riwayat pendidikannya, beliau mengawali D3-nya di Akademi Gizi Departemen Kesehatan Bandung, berdasarkan S1 di FKM UI Depok, S2 di Kesehatan Masyarakat EPID Terpadu UKB Palembang. Dan beliau pengalaman bekerjanya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki di tahun 2014 sampai 2019, dan sekarang diamanahi sebagai Asisten 3 Bidang Akademi Administrasi Umum Setda Pemda Oki sejak 2019 sampai dengan sekarang. Baik, Bapak Ibu, kemudian saya akan langsung tayangkan slide presentasi dari Bapak Muhammad Lubis. Sebentar. Ya, ini adalah slide presentasi, dan kepada Bapak Muhammad Lubis, waktu dan tempat kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan saya, narasumber Dr. Kusnedi, STP MPH, Poltekkes Bandung, Poltekkes Padang, juga yang saya hormati Mohon izin Bapak Muhammad Lubis, audionya tidak sengaja termute, mohon untuk diaktifkan, dan kepada seluruh peserta mohon untuk tidak mengaktifkan audionya. Mohon untuk dinyalakan Pak Muhammad Lubis audionya. Siap. Ya, terima kasih. Apakah terdengar dengan jelas? Jelas Pak, mohon. Ya, silakan. baik, terima kasih. Juga yang saya hormati Direktur CP3D Organizer serta jajaran yang telah memfasilitasi seminar webinar gizi tahun 2020 ini. Bapak Ibu peserta webinar gizi yang sempat bergabung pada hari ini yang saya hormati. Pertama, barangkali sebagai insan yang beriman, mari kita selalu tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya jua di pagi yang cerah ini kita masih dapat melaksanakan tugas berbagi ilmu dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi sekarang terkait dengan tantangan pelayanan profesional nutrisionis menghadapi era new normal COVID-19. Saat ini, mohon izin, Pak Muhammad Lubis, mohon maaf, videonya boleh dinyalakan Bapak? Boleh. Sehingga peserta bisa melihat. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Mohon dilanjutkan. Baik, saat ini kami diminta oleh panitia untuk memberikan bagaimana peningkatan atau peran ahli gizi dalam menghadapi era new normal COVID-19. Baik, slide. Slide. Seperti kita ketahui, saat ini saya akan outline yang saya sampaikan. Mungkin saya akan membahas tentang kasus COVID, baik secara nasional maupun tingkat provinsi Sumatera Selatan, apa juga menjadi persyaratan new normal, kemudian apa peran ahli gizi, kemudian di dalam situasi era new normal ini bagaimana gizi imunitas kita, kemudian saya akan memberikan satu konklusi atau kesimpulan. Baik, slide.
Seperti kita ketahui bahwa coronavirus disease 2019 ini adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya yang terdapat pada manusia. Virus ini penyebabnya COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Slide. Kita melihat kasus yang terjadi baik secara global maupun secara nasional, ini tentu akan terlihat terjadi peningkatan setiap harinya. Saya mengambil update data tanggal 7 Juli 2020, kemarin di Indonesia sudah mencapai 562.000 lebih kasus yang terkonfirmasi. Slide. Kalau kita lihat dari total kasus, kemudian kasus baru, memang terjadi penaikan, namun kasus sembuhnya sudah jauh lebih banyak bila kita lihat di secara rekap secara nasional. Di kasus konfirmasi tertinggi di Indonesia tanggal 4 Juli kemarin 2020, yaitu di Jatim. Slide, Pak. Diikuti ininya. Ya, slide. Terus. Bagaimana kalau saya aja, Pak, yang mainkannya? Izin share. Share screen. Baik, boleh, kasus Bapak. Konfirmasi boleh, tertinggi. Boleh, hah? Kami matikan dulu ya, share screen dari kami ya. Oh ya. Ya, silakan Bapak. Baik. Sebentar, Pak. Iya, Pak, silakan. Kalau kita benar-benar melakukan posyandu seperti yang kita lakukan dulu, mungkin kalau kita bisa saya demikian. Kita coba lihat, kita tidak perlu lagi belajar baru. Saya tidak lihat lagi di Indonesia. Saya belajar di Indonesia sampai 10 tahun. Kita ada banyak dari kita sangat salut. Profesor saya, kamu nggak perlu lagi belajar di sini. Saya yang belajar dari kamu. Karena apa yang ada di Indonesia yang dilakukan sudah cukup. Ya, Pak Yunis, mohon audionya dinyalakan, Bapak. Ya, kayaknya kamu mau dikeluarin jadi nggak ada bisa. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih. Kembali pada situasi new normal, kita beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk pelayanan penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas
normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangani COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 ini masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu bagaimana masyarakat kita menghadapi masa new normal ini? Pertama, berperilaku lebih disiplin dan taat, rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman maksudnya, kemudian bersedia diperiksa suhu tubuhnya ketika bepergian, baik itu memasuki mall, pasar, kemudian di tempat-tempat masjid dan lain sebagainya. Lakukan sosialisasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan orang dengan dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, ini tetap kita harus mengisolasi diri. Patuhi aturan pemerintah yang ditetapkan. Ini kita butuh kenormalan baru ini. Syarat menerapkan kenormalan baru kita analisa dari 3 sisi. Pertama surveillance, kemudian epidemiologi, kemudian pelayanan kesehatan. Dari surveillance kita melihat peningkatan jumlah pemeriksaan spesimen selama 2 minggu terakhir. Apakah kita bisa menerapkan new normal? Jadi kita akan melihat penurunan mobilitas penduduk. Artinya penduduk yang masuk, kemudian yang keluar, ini terjadi penurunan yang semboyan kita atau di rumah saja ini. Saya kira ini menjadi pengamatan dari surveillance. Kemudian pelaksanaan kontak tracing, kontak terhadap masyarakat yang terinfeksi, kemudian kita memeriksa keluarga dan masyarakat yang di sekelilingnya. Kemudian positive rate itu lebih kecil dari 5%. Kemudian epidemiologi, persyaratan dari epidemiologi adanya penurunan kasus positif lebih kurang 50% selama 2 minggu terakhir. Adanya penurunan jumlah kasus yang meninggal, kemudian adanya penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit. Adanya kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif. Nah, dari data tadi ini semua sudah terlihat untuk kita kaji. Ternyata memang kita bisa masuk ke era new normal. Kemudian dari sisi pelayanan kesehatan, ketersediaan tempat tidur, apakah untuk setiap kasus baru masuk ini sudah cukup? Kemudian jumlah APD, apakah sudah terpenuhi untuk tim medis utamanya? Kemudian kecukupan ventilator di rumah sakit untuk kasus COVID-19 yang berat. Saya kembali ke standar profesi gizi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 374 tahun 2007 tentang standar profesi gizi, yaitu suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat. Kompetensi ahli gizi ini ada 4 secara ini. Pertama, membantu. Artinya ahli gizi ini mengambil bagian dari kegiatan tim tersebut, kemudian mendidik. Didik itu mampu mengamati kegiatan sehari-hari, 1 unit termasuk sumber daya manusia, penggunaan sumber daya, kemudian masalah-masalah lingkungan, mampu mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan dan pekerjaan tim tersebut. Kemudian mengelola, mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan suatu organisasi. Kemudian melaksanakan, ya mampu melakukan kegiatan secara mandiri.
Kewajiban ahli gizi berperan meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan, kemudian melakukan proporsinya mengutamakan kepentingan masyarakat dan sebagai pendidik. Dan ahli gizi juga berkewajiban senantiasa menjalankan profesinya bersikap jujur, tulus, dan adil. Peran ahli gizi di rumah sakit, kemudian di puskesmas dan masyarakat, kemudian ahli gizi di institusi pendidikan, di industri makanan. Pertama, menganalisa masalah. Artinya dari sisi ini akan mengkaji, meneliti permasalahan yang ada terhadap klien yang kita hadapi. Kemudian itu memprioritaskan masalah, sudah memprioritaskan kita membuat program intervensi, kalau di rumah sakit yaitu terapi, kalau di gizi masyarakat yaitu kita membuat program intervensi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian kita monitoring dan evaluasi. Kewajiban ahli gizi ini berikan penyuluhan, kemudian dietitian, konselor. Ini saya sebagai penyuluh gizi untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan pengetahuan perorangan, sikap dan perorangan individu dan keluarga dan masyarakat, kelompok dan masyarakat. Dietitian ini mengharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip gizi dalam pemberian makanan kepada individu atau kelompok. Dan kalau konselor gizi untuk membantu orang lain atau klien mengenali, mengatasi masalah gizi yang dihadapi. Peran ahli gizi di rumah sakit selalu memelihara dan meningkatkan status gizi pasien, COVID-19, menjaga kerahasiaan pasien, menghormati dan menghargai kebutuhan setiap pasien, kira memberikan pelayanan gizi prima, cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhannya, memberikan informasi kepada pasien, kemudian ahli gizi berkewajiban senantiasa berkonsultasi dan merujuk kepada ahli gizi lain yang mempunyai keahlian. Kemudian peran ahli gizi di masyarakat. Ingat gizi seimbang, melindungi masyarakat umum, khususnya tentang pangan, makanan, tetap terapi gizi, diet yang baik dikonsumsi. Melakukan kegiatan pengawasan pangan dan gizi sehingga dapat mencegah masalah gizi di masyarakat, peka terhadap status gizi masyarakat, memberikan contoh hidup sehat dengan pola makan dan aktivitas fisik. Kalau kita kenal sekarang ini Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ahli gizi hendaknya senantiasa berusaha memberikan dorongan, dukungan, dan inisiatif terhadap masyarakat terkait dengan kesehatan dan gizi. Mempromosikan produk makanan yang sesuai komposisi gizi yang ada. Terkait dengan era new normal ini perlu gizi imunitas, seperti kita ketahui adanya kalori, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Ini menjadi sangat penting dalam mengatur sistem imunitas, mendukung sistem imunitas, meningkatkan antibodi, kemudian pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam tubuh. Kemudian vitamin dan mineral mengoptimalkan kerja dari sistem imunitas itu sendiri. Vitamin membantu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, dan zinc. Ini semua mempunyai peran dalam meningkatkan imunitas. Kemudian waktu tidur yang cukup mengoptimalkan produksi sel darah putih dan produksi hormon pertumbuhan. Ini juga meningkatkan peran imunitas tubuh. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kita perlu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, kemudian mengkonsumsi gizi seimbang untuk meningkatkan imunitas dengan melakukan aktivitas fisik, makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Ahli gizi memberikan edukasi dengan meningkatkan pengetahuan, pola makan, dan gizi seimbang di masyarakat. Saya kira ini Pak
yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Lubis, untuk pemaparan materi yang disampaikan. Boleh dimatikan Bapak share screen-nya. Dan kepada seluruh peserta, kami silakan, setelah ini adalah sesi tanya-jawab. Apabila ada yang ingin dipertanyakan terkait slide yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Lubis, kepada seluruh peserta, kami silakan untuk menggunakan fasilitas chat-nya, sehingga kemudian nanti dapat kami bacakan satu persatu, kami pilih satu persatu. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Atau jika ada yang ingin bertanya dan ingin menggunakan fasilitas voice-nya, boleh. Kami juga silakan. Mungkin bisa hands up dulu, ya. Adakah yang Bapak Ibu terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Lubis? Hari ini kita lihat ada 289 partisipan. Kita lihat ada banyak latar belakangnya, ada yang dari Padang, ada yang dari Bandung, dari mana lagi? Dari Papua ada, luar biasa ya. Webinar memfasilitasi kita untuk mempermudah, mendekatkan yang jauh untuk bisa belajar meskipun terpisah jarak. Sekali lagi kami silakan kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Boleh menggunakan fasilitas chat atau mengaktifkan aktivitas voice call-nya. Adakah yang mau bertanya? Apabila tidak ada, kepada Bapak Muhammad Lubis boleh untuk memberikan closing statement mungkin Bapak terkait materi yang dipaparkan barusan Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saat ini keberadaan ahli gizi diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Ahli gizi mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Karena seperti kita ketahui, perbaikan gizi merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu closing statement saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan mewakili 3D Organizer kepada Bapak Muhammad Lubis sebagai pembicara pertama kita di webinar hari ini. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke